Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Indonesia market terkoreksi sebesar 1,39%. Dengan total market cap mencapai di 1,62 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,23% dan penurunan volume sebesar 4,68%. Untuk Bitcoin, berita kurang bahagianya adalah dia kembali di bawah dari support ya, sekarang ada di angka 41.245. Itu merupakan koreksi sebesar 1,07% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,78% di angka 2.434 ya. Nah, pada hari ini gue seperti biasa ingatkan bahwa kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Yang sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Untuk sesi kedua kita akan bahas lebih ke altcoins. Nah, buat lu yang pengen pair favorit lu atau pair altcoins lu dibahas di DCWT, boleh komen di bawah. Ya, apabila cukup banyak demandnya, kita akan bahas di DCWT sesi kedua ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lu belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan crypto dan finance. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Untuk economic calendar ini hari Minggu ya, jadi hari ini nggak ada yang terlalu penting atau bahkan nggak ada sama sekali. Sorry, ini bukan hari Minggu, ini udah hari Senin ya. Sorry. Ini hari Senin tanggal 20 Januari. Dari US belum ada yang terlalu penting juga. Hanya ada bintang 2, ada bintang 1 saja. Untuk besoknya tanggal 23 hari Selasa dari US juga sama, belum ada yang terlalu penting ya. Sekarang kita akan geser ke news, dan news ini datang dari China, di mana ternyata walaupun China ini sudah nge-ban kripto sejak 2021, ternyata underground marketnya masih berjalan dengan sangat besar di China ya. Ini tentunya dia bisa menjalankan lewat VPN, social media, dan bahkan physical trading. Tentunya dari DEX juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari report Oktober kemarin, ini menunjukkan bahwa dari tanggal Juli 2022 sampai 2023, Juli sampai ke Juni 2023, trader dari China atau dari mainland China lebih tepatnya ya, dia volume sebesar 86 miliar US dollars dari crypto transaction. Jadi ya ini dia ya, kalau lu mau bilang nanti di ban sama negara tertentu, ya kita lihat China yang paling suka nge-ban semua aja gagal nge-ban kripto begitu. Bahkan sekarang kalau kita lihat dia mulai warming up terhadap idea of Bitcoin dan crypto in general ya, karena mereka tahu if you cannot beat them, you have to join them ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Ini newsnya simple banget ya, bahwa sekarang X akan ada kemungkinan untuk melanjutkan X payments. Nah, X payments ini apakah hanya akan menjadi pembayaran biasa seperti ya payment gateway yang lain-lain, atau jangan-jangan dia akan menggunakan kripto ya, karena kita tahu bahwa Elon Musk sudah beberapa kali sebelumnya ngomong bahwa dia tertarik untuk mengintegrasikan pembayaran dengan kripto di Twitter atau di X sekarang ya. We'll see apabila ini beneran terjadi, ini akan bisa menjadi suatu news yang bagus menurut gua, karena ini akan mempermudah adopsi menurut gua ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia masih ke reject lagi oleh 41.679. Jadi udah ke reject berapa kali nih ya? 1 2 3, dan dia menuju lagi ke struktur di bawah 41.204. Jadi ya sesuai dengan pembahasan kemarin nih, kita ke reject lagi dan membuat suatu lower high ya. Apakah kali ini 41.204 akan jebol? Nah, ini PR-nya. Kalau kita mau bertahan ya, kalau kita mau dia punya momentum buat balik lagi ke atas sekarang ya, ini harus mantul gitu. Karena kalau kita lihat di sini yang terjadi apa? Di sini terjadi lower low ya, lower high, lower low. Nah, ini lower high lagi nih. Nah, possibility untuk terjadi lower low cukup besar. Begitu. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan ya, atau mungkin hari ini bahkan ya langsung penentuannya. Apakah dia akan daily close di bawah dari 41.204 atau tidak? Nah, harapannya sih enggak ya, karena kalau di bawah jebol ke sini, ini jadi resisten ya, siap-siap ada possibility cukup besar dia bisa ke bull support band yang ada di weekly ya. Jadi makanya hari ini PR untuk Bitcoin di daily adalah bertahan dan daily close di atas dari 41.204 ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin.
Selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin di daily. Selanjutnya kita akan geser ke weekly. Nah, weekly-nya adalah bull support band. Bang, gimana kalau ternyata masuk ke scenario yang benar-benar bearish ya, maksimum lah ya. Kalau menurut gua kemungkinan besar kita akan mengunjungi bull support band yang sekarang ada di angka 37.349 sampai 36.315. Ini lagi-lagi scenario yang paling bearish yang menurut gua ya. Nah, ke sini harapan gua kalau sampai kena bull support band mantul gitu. Karena kalau sampai dia nggak mantul, gua udah bahas lah di DCWT gua sebelumnya. Possibility untuk membuat lower low besar ya. Oke, lihat di sini deh, tembus apa yang terjadi, lower low. Kalau kita lihat lagi juga di sini, tembus lower low, tembus lower low. Jadi 90% lebih lah menurut gua apabila ini tembus akan membuat lower low, which is not good ya. Nah, jadi ya semoga saja tidak akan terjadi begitu ya. Karena kalau di cycle kemarin lihat ya jadi ketunda nih bull marketnya. Tapi mungkin buat lo yang ketinggalan di sini mungkin happy kalau sampai ketunda ya. Nah, tapi jujurnya kalau menurut gue ya, tipe-tipe orang yang ketinggalan di sini kemungkinan besar kalau udah dikasih turun bilang, wah lihat nih Bitcoin hancur, enggak lah, gue nggak mau beli. Gitu kemungkinan besar ya. Jadi sebenarnya bukan permasalahan harga tapi permasalahan mental ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar hari ini udah open ya marketnya ya, dan sesuai harapan kita mulai turun ya, dari EMA 200 ke reject mulai turun. Semoga dia bisa retest EMA 50 dan kalau bisa tembus juga sekalian ya. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya buy limit ketiga kembali di retest pada hari ini ya, di angka 41.204. Jadi ya ini adalah buy limit terakhir, semoga nggak tembus hari ini ya. Kalau tembus ya kita harus bikin buy limit baru ya. Oke, untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short dari tanggal 20 Januari ya. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita buka posisi short. Nah, target TP di sini kita sudah profit sebesar 1,14%. Not bad ya. Nah, untuk posisi longnya gimana? Kita bisa nyontek ke sini nih, tanggal 18 dan 19 kemarin. Hari ini sudah terjadi retest pertama. Kalau besok pagi jam 7 dia daily close di atas dari 41.204, kita bisa limit posisi long. Retest kedua, otomatis kebuka posisi longnya dengan target TP di angka 41.679 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Sekali lagi, untuk struktur ya, ini cenderung udah bearish. Gue udah bahas dari zaman di sini ya. Karena di sini lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, kalau sampai dijebol,
apalagi sini jadi resisten ya, wah siap-siap. Possibility ke 37 ribuan dan mendekati ke bull support band semakin besar ya. Next, kita geser ke Ethereum. Ethereum ikutan ketarik sampai ke buy limit ketiga juga. Jadi mirip-mirip kayak Bitcoin nih sekarang ya. Tapi perbedaannya dia masih banyak support di bawah dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, untuk Ethereum buy limit ketiga kembali di retest di sini. Kita lihat sampai besok pagi, semoga dia bertahan di atas triama 20 ya. Jadi untuk buy limit harus sudah kena semua. Sekarang mungkin buat lo yang nonton ini dan mungkin pas masih di triama 20, silakan bisa market buy ya. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi di tes pertama nih ya. Apabila besok pagi jam 7 ternyata daily close-nya masih di atas triama 20, kita bisa limit posisi long di sini. Di tes kedua kita buka posisi long dengan target TP di angka 2492 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Struktur ya sama ya, lower low, lower high, lower low, lower high, dan ada possibility kalau dia tembus lagi ya lower low lebih dalam lagi, which is not good ya. Dan kurang lebih itu untuk DCWT sesi pertama. Sekali lagi gue ingatkan akan ada sesi kedua, itu jam biasanya lebih siang ke sore lah ya. Siang ke sore. Dan buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah ya. Apabila cukup banyak yang nanya juga soal pair itu, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.